Tribuners, kembali lagi dalam acara ngobrol di balik layar bersama saya Rizky Oxben. Dan kali ini saya lagi-lagi kedatangan seorang dokter. Ini adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Eka Hospital Permata Hijau, Alberto Lastico Hanitia atau Alto. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat dokter ya? Puji Tuhan. Oke. Dok, langsung aja nih dok ya. Ini ada pertanyaan pertama tentang osteoartritis ya, bener ya? Iya. Nah, sebenarnya osteoartritis lutut ini apa sih dok? Kalau bahasa awamnya gitu dok? Oke, jadi banyak banget sebutannya kalau kita ngomongin osteoartritis ya. Oke. Ada orang kalau di klinik-klinik orang diajak ngomong osteoartritis bingung. Sama saya juga. Osteoartritis, osteoporosis, apa bedanya sih dok? Nah intinya osteoartritis itu sebenarnya bahasa paling enak itu mungkin pengapuran ya. Pengapuran. Walaupun sebenarnya dia nggak sebenarnya pengapuran gitu. Oke. Jadi gampangnya kalau Mas punya mobil, kadang-kadang kalau mobilnya nggak diapa-apain, nggak pernah diservis, lama-lama dia akan bunyi tuh, ngik. Kenapa sih kira-kira? Ya biasa karena daily usage gitu kan, biasanya ada penggunaan secara berkala, terus kemudian penggunaannya berulang. Kadang-kadang kan itu mobil bakal cepet rusak juga tuh kalau misalnya kita pakai di jalan-jalan yang katakanlah dia nggak rata gitu. Banyak lubang. Ya ini kurang lebih sama apa yang terjadi di osteoartritis. Jadi kalau secara definisi osteoartritis itu sebenarnya bukan kondisi yang disebabkan karena radang. Memang kalau kita dokter-dokter itu dokter ortopedi kalau ngomongin osteoartritis paling gampang adalah ngomong pengapuran atau radang sendi. Tapi sebenarnya bukan penyebabnya bukan karena radang, tapi lebih karena degenerasi. Walaupun kalau kita ngomong jurnal-jurnal sekarang juga nggak ngomong murni degenerasi. Tapi memang yang namanya osteoartritis itu ya kita katakanlah sekarang suatu degenerasi, tapi ya disebabkan salah satunya karena tadi penggunaan yang berulang, repetitif, berlebihan. Kemudian ada juga penyebab-penyebab lain yang menjadi faktor resiko dari osteoartritis gitu. Ya perlu dibedakan juga, yang biasanya pasien bingung itu ada osteoartritis, osteoporosis. Kalau osteoporosis itu gampangnya pengeroposan tulang. Tapi mungkin di kapan-kapan aja lah kalau dibahas, karena kita fokuskan di osteoartritis sekarang. Itu osteoartritis itu sama gak dengan cedera lutut? Kurang bisa dibilang sama sebenarnya. Jadi osteoartritis itu kan sebenarnya macam-macam ya penyebabnya. Bisakah berhubungan? Bisa. Jadi misalnya suatu kita kan kalau di Indonesia kan banyak nih orang naik motor terus kecelakaan, jeduk, tiba-tiba ditabrak, kena ke sendi lutut. Cedera lututnya ini bisa menyebabkan osteoartritis di kemudian hari gitu. Misalnya ditata laksana dengan tidak tepat, kemudian terlambat, atau misalnya sudah terlanjur diurut dulu, nggak pernah ke dokter, kemudian lama-lama bentuknya yang nggak normal itu lama-lama akan menjadi osteoartritis. Itu bisa. Kemudian kalau kasus-kasus cedera olahraga, memang di beberapa kasus katakanlah cedera ACL atau PCL yang lain, yang kita takutkan sebenarnya kalau nggak ditata laksana kan adanya suatu degenerasi menjadi osteoartritis gitu. Jadi hal-hal seperti itu berangkat dari hal-hal kecil, kita mencegah di kemudian hari pasiennya menderita di masa tua. Jadi dia jangan sampai osteoartritis seperti itu. Osteoartritis ini biasanya dirasakan, maksudnya dialami sama yang muda atau yang tua sih yang kebanyakan dok? Kebanyakan 90%, mungkin 90% ya itu pasiennya orang tua. Datang-datang nenek-nenek pincang, setengah jalan, setengah duduk juga, datang ke kamar konsultasi, ngeluhnya sama, dengkul saya sakit segala macam. Tapi jarang sekali ada yang berusia muda. Tapi berdasarkan penelitian yang menarik nih, bahwa jumlah penderita yang berusia muda ini mulai bertambah. Mungkin mudanya nggak semuda 20-30 ya. Mungkin dari awal yang biasanya kita lihat orang tua ini usianya 60-70 mulai turun nih. 50, 40 itu udah mulai kelihatan. Ya ampun. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita tahu penyebabnya apa, faktor resikonya apa, kan bisa dicegah gitu loh. Iya, benar, buat di masa depan kita juga nanti. Justru sekarang yang muda-mudanya mulai kelihatan kan. Itu yang kita takutkan. Nah, gitu. Dokter Alto, apakah semua orang yang mengalami osteoartritis ini hanya mereka yang punya berat badan berlebih atau obesitas, atau semua punya berisiko yang sama, dok? Oke, jadi osteoartritis itu kan seperti sebelumnya saya bilang, ya mungkin salah satu penyebabnya adalah overuse ya. Cuma memang berdasarkan penelitian itu memang ada beberapa faktor yang
sebutkan menjadi faktor resiko dari osteoartritis. Yang paling gampang, usia tua. Ya, walaupun kita lihat udah mulai pergeseran nih sekarang-sekarang. Terus kemudian adanya jenis kelamin perempuan. Sayangnya memang yang datang ke klinik banyak kan perempuan. Kenapa Nih. Nah, itulah faktor risiko. Kita nggak tahu juga apakah mungkin masalah hormonal. Jujur saya belum baca lebih lanjut. Oke. Tapi menarik juga sih buat ditelusur gitu loh. Menarik banget ya. Terus kemudian riwayat cedera sebelumnya. Apapun itu, pernah kecelakaan, terus kemudian dia pernah kecelakaan atau pernah patah di daerah sendi lutut atau bahkan di sendi lainnya yang dekat dengan lutut bisa. Kemudian cedera olahraga juga bisa. Kemudian faktor risiko yang saya rasa penting buat kita zaman sekarang nih adalah obesitas gitu, obesitas. Kemudian satu lagi adalah kelemahan otot-otot yang bagian lower extremity. Jadi kan sebenarnya ini berhubungan semua gitu loh. Kalau kita ngomongin orang-orang zaman sekarang mageran gitu, nggak pernah olahraga, tim rebahan. Tim rebahan. Mungkin di satu sisi mereka tidak punya lower extremity strength yang bagus, jadinya oblak tuh lutut. Gitu. Itu yang kita takutkan. Apalagi kalau mereka rebahan, resiko obesitas kan juga naik di saat yang bersamaan. Jadi mungkin lebih banyak gerak juga ngelatih tulang-tulang gitu dok. Betul. Okay. Jadi memang otot, tulang itu semuanya distimulasi dengan gerak dan latihan. Oke. Berarti semua orang tua muda, anak kecil punya resiko yang sama ya dok ya? Anggaplah kalau dari 0 ya mungkin yang berusia tua dan perempuan mungkin lebih beresiko. Tapi kayaknya yang sisanya bisa kita modifikasi sih. Oke. Ini penyakit ini osteoartritis ini sama ACL bedanya apa dok? Oke, jadi kita ngomongin lutut dulu ya. Lutut okay. Ini kan sebenarnya bukan cuma engsel pintu ya. Kalau kita ngomongin engsel kan cuma besi, sekrup sama oli gitu ya. Sayangnya kalau di lutut ini ribet banget. Jadi di dalam lutut itu ada urat-urat, ada ligamen, ada tendon. Kebetulan ligamen itu yang paling besar-besar di lutut ada 4. Salah satunya adalah namanya ACL, letaknya di dalam lutut. Kerusakan dari ACL ini biasanya menyebabkan salah satunya adalah rasa sering kakinya goyang. Jadi pasien kalau nyeri cedera ACL biasa keluhannya datang ke kita dan dok kok lutut saya goyang kalau jalan, kok lutut saya goyang nggak stabil kalau saya naik turun tangga gitu. Ini kan di satu sisi juga menandakan dengkulnya nggak stabil nih gitu. Di beberapa penelitian walaupun cukup kontroversial di masalah ini, mereka bilang bahwa instabilitas ini mungkin bisa menyebabkan lebih peningkatan lebih pada risiko osteoartritis gitu. Jadi ketika pembebanan di tulang kering kita dari tulang pahanya itu tidak sama gitu loh antara sisi dalam sisi luar, itu kan sisi yang satu yang lebih berat itu kan akan lebih aus. Disitulah osteoartritis mungkin lebih banyak terjadi karena lebih aus di satu sisi yang seharusnya bebannya terbagi 2 gitu di 2 sisi dengkul gitu. Jadi harus balance juga ya. Diharapkan begitu. Dok, ya kan aku sering olahraga ya, lebih seringnya main sepak bola sih, mini soccer kan zaman-zaman sekarang itu lagi hype banget lah. Ya. Nah beberapa temanku tuh kayak kok dengkul saya bunyi klek-klek kayak gitu ya, normal gak sih dok kayak gitu? Tak gitu. Klek-klek. Sebenarnya tergantung. Cek dulu itu klek-klek dari mana gitu kan. Apakah sebenarnya cuma gas di dalam sendi, terus kemudian seperti ya walaupun nggak sesimpel itu sih, cuma istilahnya analoginya. Seperti itu ataukah ada bagian yang patah gitu amit-amit ataukah ada apapun lah itu. Jadi kayaknya kalau ngomongin normal nggak normal, kita harus tahu dulu keluhannya apa nih, kira-kira mengganggu atau enggak. Terus kemudian ya saran saya sih tetap konsul dulu lah gitu. Paling nggak ketemu dokternya, dokter ortopedi, cari tahu kira-kira penyebabnya apa gitu. Jadi kan nanti misalnya ketemu dokter ortopedi bisa ngobrol-ngobrol dulu, diperiksa dulu, terus kemudian bila diperlukan kita tambahkan pemeriksaan pendukungnya. Ya misalnya entah dari ronsen minimal atau dari MRI atau CT scan sesuai kebutuhan gitu. Baru nanti kita udah tahu itu apa, kita bisa bilang normal atau enggak gitu. Kalau penyakit ini bisa disembuhin nggak? Oke, kalau disembuhin sebenarnya agak susah ya kalau ngomong sembuh atau enggak gitu. Gini, karena kan kalau ngomongin biasa kan yang datang nenek-nenek nih ya. Mayoritas nenek-nenek berarti ya? Nenek-nenek, gitu. Jadi dia datang ke kita dengan dengan keluhan nyeri sendi gitu ya. Cuma kan kita nggak mungkin mengubah
sendi-sendi nenek 80 tahun menjadi gadis 17 tahun kan? Susah dok. Iya kan, 17 nggak tahun. mungkin kan. Jadi memang kalau dalam osteoartritis prinsipnya adalah yang kita obatin pasiennya, bukan ronsennya. Oke. Gitu. Jadi biarlah pasien yang memang ronsennya itu sudah berantakan, udah tajam sana sini, pengapuran sana sini, selama dia fungsinya bagus, tidak nyeri, tidak ada keluhan, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang kita fokusnya pada pasiennya. Jadi penggunaan kata sembuh tuh agak susah juga di osteoartritis. Jadi sementara dia bisa fungsinya bagus, ya udah nggak masalah gitu. Jadi kita tidak mengharapkan lututnya itu berbentuk kembali seperti dia waktu muda dulu gitu. Tapi di beberapa orang yang memang katakanlah dia simptomatik, dalam artian dia punya keluhan, dia punya masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya itu yang harus kita tata laksana. Cuma mungkin yang dimaksud sembuh beda nih tiap orang-orang gitu. Bahkan contoh misalnya ada pasien yang bilang selama saya bisa keliling-keliling rumah aja cukup dok. Oh ya udah gitu. Jadi kita nggak terlalu agresif. Cuma ada juga orang yang memang kasarnya saya nyetir nih dari tiap hari berapa kilometer, saya aktivitas jalan banyak. Mungkin itu perlu penanganan yang lebih agresif gitu. Memang penanganannya sekarang macam-macam. Cuma yang menurut saya menarik adalah yang mereka harus tahu adalah tata laksana pertama dari osteoartritis adalah modifikasi gaya hidup. Misalnya deh kayak waduh. Contoh, kalau kamu mager olahraga lah. Itu kan minimal banget. Jogging lah minimal ya. Minimal jogging atau angkat berat, nggak masalah. Yang penting terkontrol gitu. Terus kemudian ya sebenarnya bertahap nanti bisa, ya memang ada buktinya di beberapa pasien bisa mendapatkan benefit dalam terapi suntik, injeksi di dalam lututnya. Oh di Eka Hospital juga ada? Ada juga kebetulan gitu. Terus kemudian memang kalau sampai udah mentok mentok-mentoknya nih, udah konservatif nggak bisa, terus kemudian pasiennya masih aja kesakitan, obat-obatan nggak bisa, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk ganti sendi gitu. Jadi di ganti sendi ini TKR, total knee replacement, yang kita lakukan adalah akan kita papas tuh bagian yang pengapuran tadi. Bagian pengapuran tadi itu akan kita papas, kita pasangkan dengan logam di sisi tulang paha dan tulang kering, kemudian nanti kita akan kasih semacam bantalan baru. Jadi diharapkan dengan adanya pemasangan implan-implan itu, gerakannya jadi tidak sakit. Karena bagian yang sakit-sakit tadi udah kita papas semua. Dan kalau ada masalah, misalnya bentuk kakinya X atau O, itu semua kita kembalikan lagi biar normal. Bisa itu? Bisa, gitu juga. Ya kebetulan memang sekarang lagi rame juga ya operasi robotik ya. Mungkin memang ya bila tersedia itu sih sangat membantu gitu loh untuk mengembalikan gerakan pasien yang awalnya misalnya tidak normal kembali menjadi normal gitu. Dokter Alto ini menarik nih. Tadi dikatakan bahwa orang yang memiliki kaki letter O dan letter X itu bisa istilahnya disembuhkan lah ya. Betul. Nah itu untuk proses masing-masing yang letter O dan letter L itu biasanya berapa lama dok untuk waktu ke kaki yang normal gitu? Oke, jadi gini, letter O dan letter X itu sebenarnya lebih ke tampilan masing-masing orang aja. Jadi kita nggak bisa bilang apa menyebabkan apa gitu loh. Jadi letter O dan letter X tiap orang pada pasien yang sama bisa ada yang kakinya O sebelah, X sebelah. Gitu. Kenapa? Ya nggak tahu juga karena penyebabnya macam-macam. Apakah aktivitasnya entah ngapain lah atau ya apapun lah, atau sebelahnya pernah ketabrak atau pernah operasi sebelumnya. Memang kalau ngomongin pasien lebih banyak pasien tuh kakinya O. Kakinya lebih banyak O. X ada juga, tapi yang OX itu jarang. Tapi ada aja gitu. Tapi bukan gen kan? Apa gen juga itu letter O gitu? Nah itu dia, kita harus pastikan dulu penyebab utamanya apa gitu loh. Bisa juga dia memang dari lahir kakinya sudah O, akibatnya pembebanannya tidak sama dan baru baru keluar keluhan-keluhannya waktu dia dewasa gitu. Cuma kan tetap nih kita harus tahu nih penyebabnya apa, kita address dulu, baru kita nanti katakanlah ganti sendi lututnya gitu. Nah untuk recovery-nya berapa lama? Secara umum memang baiknya katakanlah ini TKR ya. Kalau memang kita lakukan operasi total replacement, itu kan kita gunanya buat mengembalikan fungsi ya. Kita berharap dengan dilakukannya total knee replacement pasiennya bisa jalan. Jadi memang recovery itu harus dimulai sesegera mungkin. Kalau pasien itu misalnya operasi hari ini,
besok harus udah mulai jalan. Minimal gerak-gerak sampai jalan gitu. Cuma dengan penggunaan robotik nih atau navigasi mungkin itu bisa membantu karena penggunaan robotik dan navigasi itu bisa mencegah cedera-cedera yang nggak perlu gitu kan. Jadi robot itu akan mengarahkan atau bahkan motongin bagian-bagian yang mau kita potong. Kita harapkan bagian tadi tidak mengenai jaringan lunak kan yang mau kita potong tulang gitu. Jangan sampai otot kena, ligamen kena baru. Diharapkan dengan adanya robot begitu pergerakan jadi lebih cepat. Jadi cedera-cedera, nyeri-nyeri yang nggak perlu bisa dihapuskan gitu. Diharapkan pulangnya cepet gitu. Nah dokter, ada gak sih dampak dari misalkan ada yang punya letter O dan letter X tadi ya, misalkan nggak melakukan recovery gitu, apa sih dampaknya? Ini nggak harus yang letter O letter X bahkan. Oke. Tergantung orangnya. Memang gitu. Seru-serunya adalah nanti kalau kita ngomongin TKR, kita bisa kerjasama nggak nih sama pasiennya? Bentar, TKR tuh apa TKR? Total knee replacement, sorry. Oke. Ganti sendi. Jadi ya memang tricky juga sih. Ganti dengkul kan, ya kalau saya kasar ngomong gitu-gitu aja ya. Cuma pasiennya kan beda-beda gitu. Jadi kalau kita harus pastiin dulu nih, ini pasien setelah operasi mau kerja sama nggak nih, mau buat apa namanya, buat latihan jalan segera gitu kan. Kadang ya sorry ada yang manja gitu, nggak mau itu yang agak susah. Nggak harus dia letter O, harus letter X. Bahkan orang yang misalnya nggak terlalu O nggak terlalu X juga, kalau dia nggak bisa komit buat mulai latihan jalan, susah juga kita gitu. Jadi mungkin akan kita tekankan latihan itu perlu. Ya memang kita waktu saat pembiusan kan memang di blok biasa pusar ke bawah ya. Oh ada pembiusan juga? Pastilah, kalau nggak dipotong-potong sambil ini jerit-jerit juga kan. Sakit sih. Nah yang kita takutkan kan kalau begitu biusnya hilang, pusing kita nanti gitu. Justru biusnya itu biar nggak ngerasain sama sekali sakitnya. Betul, yang kita pusingkan adalah ketika biusnya hilang. Kadang-kadang udah nggak mau gerak gitu, itu yang susah gitu. Ya itu harus kita akalin lah. Tapi sepengalaman dokter untuk melakukan hal itu gitu selalu berjalan mulus dan lancar aja kan ya? Ya puji Tuhan sih jauh ini, jangan ada yang aneh-aneh lah. Puji Tuhan ada. Oke. Pernah gak sih dok ada nemuin pasien yang kayak ini udah maksudnya ya bandel banget gitu, susah diajak kerjasamanya. Kan dia mau sembuh nih, tapi kok dia nggak mau diajak kerjasama gitu. Oke gini, kalau sebenarnya yang diajarin dari guru-guru saya adalah patient selection dulu. Jadi gini, kalau misalnya dia setelah operasi kira-kira nggak mau latihan jalan, jangan dioperasi. Tuh gitu. Dengerin. Itu dia. Jadi ya kalau memang udah mau operasi, kayaknya kita harus komit deh buat latihan gitu. Karena kan ya namanya dibelek, minimal dibelek kan adalah ya, walaupun kita udah kasih obat nyeri sedikit banyak ya kita akan buat nyerinya jadi dari skala 1 sampai 10 1 lah gitu loh. Mudah bagus-bagus sampai 0. Cuma kan itu harus diatasi. Kita nggak bisa ngatasin, yang bisa ngatasin pasiennya gitu loh. Komitmennya itu yang perlu. Jadi jangan sampai ya kita kan nggak mau operasi kita itu malah memperburuk kondisinya gitu kan. Benar. Dari yang awalnya jalan-jalan sakit jadi nggak mau jalan kan pusing juga kita gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau ngomongin total knee replacement, ya konsultasi dulu lah sama dokternya. Kira-kira cocok nggak nih, bisa nggak nih kerjasama gitu. Nah kalau Dokter Alto selalu bertugas di Eka Hospital Permata Hijau ya? Saat ini saya di Permata Hijau. Jadwalnya dok, silakan dok diinformasikan dok. Saya praktek di Permata Hijau, Eka Hospital Permata Hijau setiap Senin, Rabu, Jumat pagi sekitar jam 9 sampai jam 1. Oke, itu ya. Catat teman-teman. By the way juga kalian sebelum melakukan recovery ke Dokter Alto atau ke Eka Hospital gitu, mesti yakinin hati juga ya. Betul. Mau kerjasama gak nih diri operasi apapun yakinin diri dulu. Nah gue yakin apa enggak nih untuk komitmen gitu, untuk sembuh. Masa untuk sembuh nggak mau komitmen? Itu ya, dia. Nah balik lagi Dokter Alto, kalau soal pengapuran yang kita sebut ya, kompres hangat atau dingin itu berlaku nggak sih untuk mengatasi nyeri yang di lutut kayak gitu? Oke, ini sebenarnya kontroversial sih ya. Ada yang bilang kalau pakai air hangat itu dia melebarkan pembuluh darah segala macam, kalau dingin dia mengecilkan pembuluh darah jadi lebih nggak nyeri. Cuma secara praktek sih saya nemu beda-beda hasilnya. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka ngomong cari aja yang nyaman yang mana, kompresin aja gitu aja. Jadi kalau saya sih tergantung orangnya aja lah, lebih nyaman pakai yang mana, karena kan sebenarnya kompres itu kan tidak mengurangi jumlah tajam-tajam yang disebabkan oleh pengapuran gitu kan. Iya. Yang penting dia nyaman dulu. Cuma yang perlu jadi perhatian adalah jangan pakai air mendidih atau es langsung di kulit.
gitu Kenapa, aja. Dok? Kenapa tuh? Luka bakar. Gitu. Ya paling enggak kalau memang dingin banget atau panas banget, tunggu dulu sampai angkat-angkat kuku, atau jangan yang terlalu dingin menyengat gitu, kasih handuk di atasnya baru kenain ke kulit gitu. Ini knowledge lagi nih, pengetahuan lagi Kalau nih. menurut saya sih ya terserah aja lah mana yang nyaman gitu. Dokternya enak-enak ya dari Eko Hospital ya. Bisa jadi ini juga, psikolog juga. Ya gitulah. Tapi itu, balik lagi tadi tuh, pasien yang paling bandel gitu Dok. Pernah gak sih, maksudnya sampai detik ini pun nih kayaknya susah diajak kerjasama nih, gak komit nih sama diri sendiri gitu. Untungnya sedikit ya. Sedikit ya. Cuma ya memang bukan nyalain pasiennya ya. Cuma kalau memang Balik lagi, arah-arahnya ya. susah untuk di kerjasama setelah operasi, ya baiknya sih jangan dioperasi lah. Karena takutnya kalau memang dia nggak bisa jalan setelah operasi, setelah ganti sendi lutut itu, takut ya malah kita mau perburuk dong kondisinya gitu. Jadi ya memang ya itu tadi kembali ke patient selection-nya tadi. Iya sih. Betul. Balik lagi ke diri sendiri Dok ya. Ya. Dokter udah nyaranin yang terbaik, tapi balik lagi aja ke cuma ya pasiennya. itu dia tuh, kadang-kadang yang terbaik buat kita belum tentu terbaiknya buat pasien gitu ya. Lagi-lagi hal yang baik itu relatif juga ya Dok ya. Ya katakanlah misalnya pasiennya nggak punya keluarga yang bisa nemenin, ya udah jadi mungkin ganti sendi lutut bukan option untuk sementara gitu. Hal-hal yang kecil-kecil begitulah yang kadang-kadang miss gitu. Itu dokter kayak gitu udah paham banget ya, soalnya udah sering ketemu banyak orang ya. Ya nggak juga sih. Enggak juga Ya gitulah. Gitu ya Dok ya. Keluh kesah menjadi dokter Ya itulah. di Eko Hospital itu Dok ya. Apalagi Dok pengalaman-pengalaman yang masih dokter Alto ingat, kayak ada nih pasien unik nih gitu. Sebenarnya mirip-mirip ya. Kayak gitu Cuma yang menurut saya menarik ini nih. Hampir semua pasien yang menderita osteoartritis sendi lutut, yang menarik adalah yaitu mayoritasnya satu perempuan usia tua. Dia menurut saya menarik adalah antara gendut banget atau kurus banget. Oh, yang kurus banget bisa kena juga? Iya. Lah kenapa Dok? Karena nggak punya otot menurut saya gitu loh. Jadi karena memang kan kalau orang itu nggak punya otot, ya kan lututnya kerja sendiri. Otot-ototnya tidak membantu. Logikanya gitu ya. Logikanya seperti itu. Jadi antara dia kurus banget atau gendut banget. Yang biasa aja ada, cuma jarang gitu. Yang berotot jarang, biasanya masih muda. Itu pun kalau nggak parah-parah banget kan kita nggak operasi. Gitu. Jadi yang menarik di sini adalah mungkin kita sebelumnya ini punya mindset kalau sebenarnya orang udah pengapuran, udah diam aja duduk, nggak boleh jalan, nggak boleh naik tangga gitu kan. Iya kan? Padahal kalau ototnya nggak ada, mungkin akan lebih susah buat bawa dia mulai kembali jalan. Bener. Gitu. Jadi kan kalau demografinya tadi tuh antara kurus banget atau gendut banget, ya mungkin ototnya nggak ada gitu loh. Antara memang dia kurang makan, kurang latihan, atau kebanyakan makan, kurang latihan. Jadi akibatnya yang harusnya diisi otot diisi oleh lemak atau bahkan nggak ada. Gitu. Mesti dimodifikasi lah ya. Modifikasi gaya hidup. Nah, kalau soal asupan Dok, untuk menjaga tulang biar lebih kuat, itu menurut Dokter Alto apa Dok asupan yang tepat? Oke, kalau tulang sendiri gini dulu aja deh, nggak usah aneh-aneh lah gitu. Sekarang kita kalau makan kan ya prinsipnya kita mau seimbang ya. Karbohidrat, protein, lemak, bikin aja seimbang dulu gitu. Itu simple, cuma nggak gampang loh. Bener. Kita lihat kalau misalnya kita di warung atau di apa, porsinya kayak gimana sih? Nasi banyak, ayam sedikit, tahu sedikit, sayur sedikit. Banyakan karbonya ya. Isinya karbo semua kan. Ya masalahnya itu dulu. Itu kan kalau terkait dengan tulang, kebanyakan karbo kan bisa bikin overweight. Ya kan, bisa dia kebanyakan berat di lututnya kalau kita hubung-hubungkan dengan osteoartritis. Satu gampangnya adalah kalorinya benerin dulu. Dua, komposisinya benerin dulu. Tapi saya nggak mau masuk terlalu banyak lah kalau ini urusannya Proteinnya. ya. Ini urusannya yang bagian-bagian tertentu lah. bidang Teman-teman tertentu lah dari ya. gizi klinik dan dietitian Iya, dan dokter lain-lain. gizi lah ya. Itu mereka aja deh yang ngomong gitu. Kemudian itu dulu. Terus kemudian ya suplementasi berdasarkan WHO itu suplementasi kalsium sama vitamin D. Itu ada takarannya, memang lebih banyak dianjurkan buat orang-orang yang berusia lebih tua. Cuma kalau kita mulai dari sekarang ya kenapa enggak gitu. Bener. Untuk makanan banyak yang memang nggak boleh makan yang mengandung zat ini, zat itu. Cuma kalau saya perhatiin sih selama makan yang nggak satu kontainer kayaknya nggak masalah kok.
gitu loh. Yang penting terkontrol aja, makan Iya. normal aja dulu. Nasi, lauk, sayur, air cukup, kayaknya cukup deh. Karena untuk ngomongin sampai situ aja nggak banyak kok orang yang bisa makannya ideal, Iya ya lagi. kan? Hal sesimpel itu padahal ya sebetulnya. Iya, sesimpel itu. Atau karena memang kita kurang pengetahuan dari zaman dulu. Iya dok ya. Nah buat teman-teman nih mungkin kalau untuk ngobrolin soal makanan apa yang tepat mesti baca-baca lagi dok ya di Bener. website ya. Banyak kok sekarang yang seliweran, Banyak banget. apalagi juga konten-konten kreator untuk atau influencer yang Iya banyak loh sekarang ya. iya kan? Tapi ada juga yang menarik. Ini out of topic ya. Ada seorang dokter terus bikin konten makanannya tapi nggak dijaga gitu. Tapi itu buat lucu-lucuan aja sih. Kayak gitu. Nah dok balik lagi ke penyakit ini dok. Misalkan orang sering olahraga tadi gitu ya, sering olahraga tapi masih kena pengapuran, itu bisa dibilang kena tulangnya kurang kuat atau? Nggak harus sih. Jadi misalnya kalau misalnya katakan apa ya, olahraga dia kena pengapuran, macam-macam sih sebenarnya ya. Tapi seharusnya enggak sih ya kalau olahraga mah ya. Apa enggak banyak juga? sih faktornya ya. Cuma misalnya dia atlet profesional. Yeah. Katakanlah kalau atlet profesional kan memang dia kalau kerjanya profesional mereka kan kadang overwork buat olahraga tiap hari kan. Jadi waktu untuk istirahat kurang. Mereka lebih apa ya, lebih cenderung kena cedera daripada kita-kita yang bukan atlet gitu loh. Jadi ketika dia cedera mungkin meningkatkan resiko dia buat pengapuran di kemudian hari gitu. Tapi kalau memang dia istirahat cukup, nutrisi cukup, mungkin kegiatan yang nggak beda-beda sama kita mungkin nggak ada bedanya gitu. Cuma ya mungkin perlu diperhatikan juga ya itu tadi aktivitas. Jangan terlalu over ya dok ya berarti ya. Ini knowledge lagi nih. Bener ya, apalagi ya kalau atlet kan apa namanya, mereka selain katakanlah dia main tenis, terus kemudian di belakangnya kan dia pasti punya apa ya, satu tim buat latihan strengthening, ada coach nutrisi Banyak, segala macam. Nah buat kita yang weekend warrior gitu kan, nggak pernah apa-apa, FOMO gitu kan, weekend kita lari 21 kilo, nggak ada persiapan apa-apa, ya itu akan jadi masalah tuh di kemudian hari. Kalau nggak sekarang paling ntar gitu. Jadi memang yang ini mungkin berhubungan juga sama yang saya bilang tadi ya. Memang kita nih kalau udah OA dibilang kan suruh diem aja. Kemudian kalau kita nyuruh orang olahraga kan agak susah tuh kalau mereka masih belum biasa mau olahraga. Jadi memang olahraganya tiap orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi kayak kita kecilkan aja ke orang-orang yang punya osteoartritis, mereka nggak bisa langsung disuruh lari 5 kilo, 10 kilo. Tapi mereka harus dikuat. Misalnya harus dikuatkan dulu otot-ototnya baru diajak lari. Itu. Jadi resep aktivitas buat tiap orang tuh beda-beda, terutama pasien yang udah punya OA lutut gitu. Jadi nggak bisa disamakan. OA gitu. lutut apa dok? Itu pengapuran lutut. Jadi mesti bertahap ya kalau harus bertahap. Dan harus apa ya, tailor made buat masing-masing orang. Tiap orang punya kebutuhan yang berbeda kan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini menarik banget nih, orang yang sering olahraga pun, seorang atlet pun bisa kena pengapuran ya kalau kurang cukup istirahat. Salah satunya. Iya gitu. Sekali lagi Dr. Alto bertugas di Eka Hospital Permata Hijau ya dok ya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan teman-teman juga bisa ulang-ulang terus video ini. Terus ada catatan-catatan menarik dok ya tadi ya. Dari segi asupan juga, terus hal-hal atau penyebab apa aja yang bikin pengapuran ya dok ya. Terima kasih banyak Dr. Alto untuk kesempatannya. Sama-sama. Segitu dulu teman-teman Tribuner, saya Rizky Oxben dari Tribun Jakarta, pamit undur diri, dan Dr. Alto terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Dadah. Dadah.